بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu pagi menjelang siang, tanggal 22 Rajab 1435 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan perisai diri kami, dan perbaikilah urusan dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin mengangkat tema menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya boleh curhat kepada Bapak Ibu, saudara-saudari, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, menangis karena Allah Subhanahu wa taala bagi saya pribadi adalah sebuah harta yang hilang. Sudah tidak pernah lagi mata ini menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah begitu lama mata ini tidak pernah lezat menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang menangis hanya karena kehilangan barang sesuatu yang berharga dari perkara dunia dia. Sebagian orang menangis hanya karena tidak sampainya cita-cita dia. Sebagian orang menangis hanya karena planning, rencana-rencana yang dia rencanakan ternyata gagal.
baik gagal total ataupun gagal setengahnya atau sepertiganya. Sebagian orang menangis bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kajian ini kelezatan menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala kembali kita rasakan. Mudah-mudahan dengan kajian ini mata yang dulunya berlinang karena Allah Subhanahu wa ta'ala, mata yang dulunya mengharap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan akhirnya melinangkan air mata yang sungguh sudah lama tidak mengalir air mata tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan kajian ini kita kembali merasakan lezatnya menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, sungguh di dalam Islam menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala terdapat keutamaan yang sangat luar biasa. Coba perhatikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yalijin nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'ud al-labanu fi dhara." Tidak akan masuk ke dalam neraka, tidak akan disentuh ke dalam neraka, tidak akan disentuh oleh api neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu pas mustahil. Orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala mustahil untuk disentuh oleh api neraka. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana mustahilnya susu masuk ke dalam tempat susu kembali, susu masuk ke dalam putingnya kembali. Sebagian orang menangis karena mungkin mendapat kesulitan di dunia. Sebagian orang menangis karena mungkin dia merasakan rasa sakit. Mana mata-mata yang menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, "Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh." 7 orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam naungannya pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari 7 orang tersebut adalah rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Seseorang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sendirian, lalu kedua matanya berlinang dengan air mata. Keutamaan yang sangat luar biasa ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak memakai 2 alas kaki, tidak memakai pakaian telanjang, tidak terhitam, matahari didekatkan. Dalam keadaan seperti itu ada orang-orang yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu mereka adalah orang yang menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala, menangis karena mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, menangis karena bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, menangis mengakui kesalahan-kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ainani la tamassuhumun nar,
Ainun bakat min khasyatillah. Dua mata yang tidak akan pernah disentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi Bapak Ibu saudara-saudari para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, seperti yang saya ulang-ulang, kita sekarang menangis hanya karena kehilangan perkara dunia, baru menangis. Kita sekarang menangis karena mendapatkan penyakit. Kita sekarang menangis karena takut kehilangan posisi dunia, bukan menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan menangis yang melembutkan hati. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga disahihkan oleh Imam Albani rahimahullahu taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un ahabbu ila Allah min qatrataini wa atharain." Tidak ada sesuatu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dua tetesan dan dua bekas. Qatratun min dumu'i khasyatillah. Tetesan dari air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qatratu dan infraqu fi sabilillah. Dan tetesan darah yang diteteskan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, "La an udma' min khasyatillah ahabbu ilayya min an atasaddaqa bi alfi dinar." Perhatikan keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh aku menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih aku sukai dibandingkan aku bersedekah dengan 1000 dinar. Mana mata-mata yang dulunya menangis karena Allah. Bahkan ada sebagian orang-orang yang semakin mengikuti banyak pengajian-pengajian, semakin hatinya keras yang menyebabkan akhirnya tidak menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin hatinya bagaikan batu yang menyebabkan akhirnya matanya tidak pernah menangis. Berkata Ka'ab al-Ahbar radhiyallahu anhu, "La an abkiya min khasyatillah fatasilu dumu'i ala wajnati ahabbu ilayya min an atasaddaqa biwazni dhahaban." Sungguh aku menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka air mataku berlinang di atas kedua pipiku. Lebih aku sukai dibandingkan aku bersedekah seberat badanku dengan emas. Bayangkan Bapak Ibu saudara-saudari, itu hadis-hadis dan perkataan-perkataan yang menunjukkan keutamaan menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah untuk melihat bagaimana tangisan-tangisan orang-orang saleh, tangisan orang-orang yang mudah-mudahan melembutkan hati kita dan membuat kita akhirnya menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Qala lin-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iqra' alayya al-Qur'an." Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bercerita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata kepada beliau, "Wahai Abdullah bin Mas'ud, bacalah Al-Qur'an di hadapanku." Lalu aku berkata, "Ya Rasulullah, aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil wa 'alaika unzil." Wahai Rasulullah,
apakah pantas aku membacamu di hadapanmu Al-Quran, padahal Al-Quran diturunkan kepadamu? Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, Inni uhibbu an asma'a min ghairi. Aku ingin mendengar Al-Quran tersebut dari selainku. Lalu Abdullah bin Mas'ud berkata, faqara'tu alaihi surat An-Nisa. Lalu aku pun baca kepada beliau surat An-Nisa. Hatta jitu ila hadhihi al-ayah. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Surah An-Nisa ayat 40. Sampai aku membaca surat An-Nisa ayat 40 yang artinya bagaimana jika kami datangkan di setiap umat seorang saksi dan kami datangkan engkau sebagai saksi atas mereka. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, hasbukal an, cukup sekarang wahai Abdullah bin Mas'ud, cukup bacaanmu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, faltafattu ilaihi fa idza ainahu tadrifan. Lalu aku melihat kepada beliau, ternyata kedua mata beliau menangis. Hadis ini dijelaskan oleh Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis ketika mendengar surah An-Nisa ayat 40? Ibnu Battal rahimahullahu ta'ala berkata, wa innama baka sallallahu alaihi wasallam inda hadha li'annahu mathala li nafsi ahwal yaumil qiyamah. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menangis ketika membaca ayat ini karena beliau menggambarkan untuk dirinya kesulitan-kesulitan yang terjadi pada hari kiamat. Wa syiddatul hal ad-da'iyah lahu ila syahadatihi li ummatihi. Dan kesulitan keadaan yang mengajak beliau untuk menjadi saksi atas umatnya bitasdiqihi wal imani bihi, dengan mempercayainya dan mengimaninya, wa su'ali syafa'ati lahum liyurihahum min tulil mawqif, dan permintaan syafaat untuk mereka agar memudahkan mereka dari panjangnya berdiri ketika pada mahsyar. Wa ahwaluhu wa hadha amrun yahiqqu lahu tulul buqa wal huzn. Dan kesulitan-kesulitan yang didapatkan ketika padang mahsyar, dan ini perkara pantas untuk menangis dengan tangisan yang panjang dan untuk sedih dengan sedih yang panjang. Bayangkan ketika kita di padang mahsyar. Bayangkan ketika matahari didekatkan. Bayangkan ketika kita datang tanpa alas kaki, tanpa memakai sehelai benang pun. Pada saat itu tidak ada kekuasaan, tidak ada harta. Pada saat itu tidak ada kebagusan rupa, kecantikan. Pada saat itu yang ada hanya amal. Pada saat itu yang menyelamatkan seseorang adalah amal dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadikan kita senantiasa menangis sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menangis. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis lain bagaimana menangisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Imam Albani rahimahullah. Dari Abdullah bin Syakhir radhiyallahu anhu, beliau bercerita, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli wa li jawfihi azizun ka azizil mirjal minal buka. Aku pernah mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu beliau salat, dan mulut beliau seperti azizun ka azizil mirjan minal buka, seperti suara
air yang sedang mendidih akibat menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau senantiasa menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan juga tentang menangisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syahidna binta Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-qabri faraitu ainaihi tadma'an. Kami menyaksikan wafatnya anak perempuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di sekitar kuburan dan aku melihat kedua mata beliau menangis. Faqala hal fikum min ahadin an yuqari fil lailah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya, apakah di antara kalian ada orang yang pada malam ini tidak melakukan hubungan badan? Qala Abu Talhah, ana. Saya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa anzala fi qabriha fa nazala fi qabriha fa qabarah. Maka turunlah Abu Talhah ke kuburannya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menurunkan mayat tersebut ke kuburannya dan menguburkannya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, masih banyak sekali tangisan-tangisan yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat bagaimana tangisannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, disebutkan dalam riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bercerita, khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan ma sami'tu mithlaha qattu. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah dengan sebuah khutbah yang aku tidak pernah mendengar khutbah itu sebelumnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan menangis, sedikit tertawa, dan niscaya kalian akan benar-benar banyak menangis. Faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum wa lahum hamim. Maka para sahabat Nabi radhiyallahu anhu menutup wajah-wajah mereka dan terdengar suara tangisan mereka. Takut akan kehidupan akhirat. Kehidupan dunia cuma sementara, para ikhwah. Hanya orang-orang yang benar-benar tertipu ketika dia melihat bahwasanya kehidupan dunia segala-galanya. Kehidupan akhirat adalah kehidupan yang hakiki. Dalam riwayat yang lain, balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashabihi syai'un fa khataba. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu, kemudian beliau berkhutbah. Uridat alayya al-jannah wan nar falam ara kal yawmi min al-khair wasyarr. Walau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Diperlihatkan kepadaku surga dan neraka, maka aku belum pernah melihat seperti hari ini dari kebaikan dan keburukan. Wallahi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, demi Allah, para pemirsa Raja TV dan para pendengar sekalian, tidak ada nikmat yang paling luar biasa dibandingkan nikmat surga. Tidak ada siksa yang paling terburuk dibandingkan siksa neraka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui,
niscaya kalian akan banyak menangis dan sungguh kalian akan banyak sedikit tertawa. Fama uti ala ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawmun ashaddu minhu qataru usahum walahum hadid. Tidak pernah sesuatu terjadi kepada sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam keadaan yang paling berat melainkan hari itu mereka menutup wajah-wajah mereka memikirkan kehidupan akhirat. Di manakah mereka? Di surgakah yang penuh dengan kenikmatan? Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar, yang tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah didengar oleh telinga, kenikmatan yang tidak pernah bahkan terbesit di dalam hati, ataukah di neraka, tempat siksa yang paling terburuk. Ini yang menjadikan mereka orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang menjadikan mereka orang-orang yang benar-benar mendapatkan kedudukan tinggi di akhirat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan orang-orang yang tergila-gila dengan dunianya. Bukan orang-orang yang segala sesuatunya diukur dengan dunia. Wallahi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, mulai saat sekarang biasakan kalau kita bertemu dengan seseorang, mindset berpikir kita rubah. Kalau kita bertemu dengan seseorang, di dalam hati kita katakan, Masya Allah, mungkin orang ini lebih banyak ibadahnya dibandingkan saya. Masya Allah, mungkin orang ini lebih banyak sedekahnya dibandingkan saya. Masya Allah, mungkin orang ini lebih banyak puasanya dibandingkan saya. Lebih banyak sholat malamnya dibandingkan saya. Lebih banyak baca Qur'annya, hafal Qur'annya dibandingkan saya. Terus seperti itu. Putuskan menilai seseorang dengan dunianya, karena tidak ada manfaatnya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada penjelasan menarik dari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah tentang hadis ini. Al-muradu bil ilmi huna ma yata'allaqu bi 'azamatillah wa intiqamuhu mimman ya'sih. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yang dimaksudkan dengan ilmu di sini ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Kalau seandainya aku mengetahui, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui. Yang dimaksudkan dengan pengetahuan di sini adalah sesuatu yang berkaitan dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan balasan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang bermaksiat. Kalau kita perhatikan, ada hadis yang berbunyi, ketika bumi diganti dengan bumi, langit diganti dengan langit yang lain, Allah pada saat itu sangat murka. Allah mengatakan, Anal Malik, aku sang raja. Ana Diyyan, aku yang meminta pertanggungjawaban. Ainal Jabbaru, ainal Mutakabbiru. Mana orang-orang yang congkak? Mana orang-orang yang sombong kepada Allah dengan bermaksiat kepadanya? Memikirkan ini yang membuat Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Ladhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran." Niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Wal ahwal allati taqa'u 'inda an-naz' wal maut fil qabr wa yawm al-qiyamah. Dan kesulitan-kesulitan yang terjadi di saat pencabutan nyawa, di saat kematian, di saat di dalam kubur, dan di saat hari kiamat. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi
seorang sahabat yang bernama menangisnya para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Diriwayatkan oleh Imam Hakim an Abi Sufyan an Asyakhi, dari Abu Sufyan dari guru-gurunya berkata, qadima Sa'ad ala Salman ya'uduhu. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu datang menjenguk Salman yang sedang sakit. Fabaka. Kemudian Salman menangis. Faqala Sa'ad, ma yubkika ya Aba Abdillah. Kemudian Sa'ad bertanya, apa yang menyebabkan engkau menangis wahai Abu Abdillah? Tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa anka radid wa taridu alaihi al-haud wa talaqqa ashabak. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal beliau ridha kepada engkau dan engkau salah seorang yang akan mendatangi telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diterima oleh para sahabatnya? Maka Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu mengatakan, ma abki jaz'an min al-maut wala hirsan min ad-dunya, walakin Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahida ilaina ahdak, qala litakun balghatu ahadikum min ad-dunya kazadir raqib wa hawli hadhihi al-asawid wa innama hawlahu ijanatu wajfnah wa mutahharah. Wa qala Sa'd, ya Sa'd, udhkurullah inda hammika idha hamamta wa inda yadayka idha qazabta wa inda hubbika idha hakamta. Kata Salman, aku tidak menangis karena ingin mati, tidak menangis pula karena rasa rakusku terhadap dunia. Akan tetapi aku menangis karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan kepada kami dengan sebuah janji. Janjinya apa? Perhatikan yang belum pernah memikirkan kehidupan akhirat. Perhatikan yang belum pernah memikirkan mati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, litakun balghatu ahadikum minad dunya kazadir raqib. Hendaknya persiapan kalian ketika kalian hidup di dunia hanya cukup seperti orang-orang yang mengembara. Dunia bukan tujuan, akan tetapi tujuannya adalah akhirat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Affan beliau pernah menangis sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi. An Hani maula Utsman radhiyallahu anhu qala, dari Hani pembantunya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu beliau bercerita, kana Utsman idza waqafa ala qabr. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu jika beliau berdiri di depan pekuburan, baka hatta yabulla lihyatuhu. Beliau menangis sampai jenggot beliau basah. Faqila lahu, lalu Utsman ditanya, tadhkurul jannata wan nar fala tabki wa tabki min hada. Wahai Utsman, engkau mengingat surga dan neraka tetapi engkau tidak menangis. Kenapa engkau menangis ketika melihat kuburan? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, ini, perhatikan sabda ini. Perhatikan sabda Rasulullah SAW itu, terutama orang-orang yang tidak pernah memikirkan bahwasanya tempat dia nanti antara 2,5 meter kali 1,5 meter. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, ini sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, innal qabra awwalu manzil min manazil al-akhirah fa in naja minhu fama ba'dahu aysara minhu wa in lam yanju minhu fama ba'dahu ashad minhu. Sesungguhnya kubur
tempat persinggahan dari yang pertama dari tempat-tempat persinggahan kehidupan akhirat. Jika dia selamat dari kubur tersebut, maka fase-fase setelah kubur akan lebih mudah untuknya. Jika dia tidak selamat, maka perjalanan setelah kubur akan lebih sulit baginya. Makanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan yang lainnya, "Ma ra'aitu manzaran qattu illa al-qabra afdha'a min." Aku tidak pernah melihat pemandangan sama sekali, melainkan kuburan lebih menakutkan daripada itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala pernah menangis. Kemudian beliau ditanya, "Ma yubki? Wahai Hasan, kenapa engkau menangis?" Afwan, ini Hasan bin Ali bin Abi Thalib maksud saya, cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, apa yang menyebabkan engkau menangis? Perhatikan. Akhafu an yatrahani Allah ghadan finnar wa la yubali. Aku takut Allah Subhanahu wa taala melemparkanku ke dalam neraka dan dia tidak peduli kepadaku. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak peduli kepada kita, siapa yang mau peduli? Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memperhatikan kita, siapa yang mau memperhatikan kita nanti pada hari kiamat? Wajar Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menangis. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu baka bukaan syadidan. Beliau pernah menangis dengan tangisan yang benar-benar kencang dan kuat. Faqila lahu ma yubki. Lalu ditanya, apa yang menyebabkan engkau menangis, wahai Mu'adz bin Jabal? Beliau mengatakan, li'anna Allah azza wa jalla qabada qabdataini, wahidatun fil jannah wal ukhra fil nar, fa ana la adri min ayyil fariqaini akun. Kata beliau, karena Allah Subhanahu wa taala membagi manusia, ada yang utusan ke dalam surga, ada yang utusan ke dalam neraka. Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, aku tidak tahu di golongan manakah aku. Bapak, Ibu, saudara-saudari, menangislah karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan menangis karena rencana kita terhalang, bukan menangis karena dunia kita hilang, bukan menangis karena rencana kita gagal, bukan menangis karena segala perhiasan dunia mungkin direnggut oleh seseorang. Lihat yang lain, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamim Ad-Dari rahimahullah radhiyallahu anhu qara'a hadhihi al-ayah. Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu membaca surat Al-Jathiyah ayat 21. Am hasiba alladhina jtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilus shalihat. Apakah orang-orang yang terperosok dengan dosa-dosa, kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu diceritakan dalam cerita ini, faja'ala yuraddiduha ila as-sabah wa yabki. Beliau mengulang ayat-ayat ini. Am hasibal ladzina ijtarahu as-sayyi'at an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Apakah orang-orang yang mengerjakan kesalahan, dosa-dosa, akan kami jadikan mereka sama dengan orang-orang yang beriman dan beramal saleh? Tidak akan pernah sama. Tidak akan pernah sama orang yang bermaksiat dengan orang yang beriman dan beramal saleh.
Ayat itu diulang oleh Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu sampai pagi dalam keadaan beliau menangis. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu membaca wailun lil mutaffifin, surat Al-Mutaffifin, sampai kepada ayat yang berbunyi yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Pada hari seluruh manusia bangun untuk Rabb alam semesta. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu membaka hatta kharra wabtada an qira'ati ma ba'da. Yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Pada hari manusia bangun untuk Allah Subhanahu wa taala. Pemandangan yang sangat luar biasa. Pemandangan yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang hidup di dunia. Bahwasanya kita akan bangun, kita akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita. Abdullah bin Umar ketika membaca ini beliau menangis sampai beliau tersungkur sujud. Dan beliau melarang untuk membaca ayat setelahnya. Suatu ketika Nafi', pembantunya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita, "Kana bin Umar idza qala alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu jika membaca surat Al-Hadid ayat 16, belumkah saatnya untuk orang-orang yang beriman hati-hati mereka khusyuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca ayat ini, setiap kali membaca ayat ini, kata Nafi', Abdullah bin Umar baka hatta yaghlibahul buka. Beliau menangis sampai tangisan beliau mengalahkan diri beliau. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cerita yang lain lagi. Kana Abdullah bin Rawah radhiyallahu anhu wadi'an ra'sahu fi hijri imra'ati. Artinya Abdullah bin Rawah beliau pernah meletakkan kepala beliau di pangkuan istrinya. Fabakat imra'atuh. Maka Abdullah bin Rawah menangis, lalu istrinya pun menangis. Lalu Abdullah bin Rawah radhiyallahu anhu bertanya, "Ma yubkiki? Apa yang menyebabkan engkau menangis wahai istriku?" Sang istri menjawab, "Ra'aituka tabki fabakaitu." Aku melihat engkau menangis, maka aku pun ikut menangis. Abdullah bin Rawah kemudian menjelaskan radhiyallahu anhu bagaimana dan apa sebab beliau menangis. Beliau mengatakan, "Inni dzakartu qaula Allah azza wa jalla." Aku mengingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Maryam ayat 71. "Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatman maqdiyya." Tidak ada di antara kalian kecuali akan mendatanginya, akan melewati sirat yang di bawahnya api neraka, dan itu adalah sebuah ketetapan dari Rabbmu. Kata Abdullah bin Rawah, "Fala adri anju minhu amla." Aku tidak mengetahui apakah aku bisa selamat darinya. Karena di ayat yang selanjutnya surat Maryam ayat 72 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Kemudian kami selamatkan orang-orang yang bertakwa dan kami biarkan orang-orang yang berbuat zalim mereka bertekuk lutut di sana. Di surat Maryam ayat 71 menegaskan kepastian kita akan mendatangi api neraka. Di surat Maryam ayat 72 belum ditegaskan apakah kita termasuk orang-orang yang selamat dikeluarkan dari api neraka tersebut. Ini yang membuat akhirnya Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu menangis. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sejarah-sejarah para salafus saleh, banyak sekali yang mereka menangis. Di antaranya Fudalah ibn Saifi. Beliau adalah seorang yang banyak menangis.
Fadakhala alaihi rajulun wa huwa yabki. Ketika waktu itu ada seseorang yang menemui beliau dalam keadaan beliau sedang menangis. Faqala li zawjatihi ma sya'ni. Lalu orang tersebut bertanya kepada istri Fudalah, kenapa dia menangis? Lalu sang istri menjawab, za'ama annahu yuridu safaran ba'idan wa maluhu zadun. Wa malahu zadun. Artinya, dia mengira bahwasanya dia akan berjalan jauh, sedangkan dia tidak punya bekal. Dia akan menjalani kehidupan ini dengan begitu panjang. Setelah kehidupan ada kematian, di kematian ada kubur. Setelah kubur ada kehidupan akhirat, ada hisab, ada mizan. Perjalanan begitu panjang, sedangkan bekal sedikit ini yang membuat beliau menangis. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Autab Yazid Ar-Raqashi. Beliau termasuk orang yang sering menangis. Wa qila lahu law kanatin naru khuliqat laka ma zidtu ala hadha. Kalau seandainya neraka diciptakan untukmu, maka aku tidak akan menambah kecuali ini. Lalu beliau mengatakan, wa hal khuliqatin nar illa li wa li ashabi wa li ikhwanina minal jinni wal ins. Bukankah neraka diciptakan kecuali untukku, para sahabatku, kawan-kawanku dari jin dan manusia? Memikirkan tentang beratnya api neraka. Bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung kajian ini saya ingin menceritakan 3 ulama besar yang juga beliau orang yang senantiasa menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala. Salah seorang murid dari Imam Ibnu Baz rahimahullahu taala yang menghadiri kajian beliau. Ini cerita pada tahun 1399 Hijriah. Ia bercerita, Asy-Syaikh hafizahullah taala yamliku qalban raqiqan muta'assiran bi kulli ma yasma'u min al-ayat wal ahadits an-nabawiyyah. Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimahullah, beliau memiliki hati yang lembut, yang senantiasa terpengaruh dengan apa yang beliau dengar dari ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kadza siratus sahabati radhiyallahu anhum. Demikian pula sejarah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa kam min ayatin min kitabillah waqafa asy-syekh 'indaha muta'assiran bakiyan lima fiha min al-wa'id. Berapa banyak ayat yang Syekh hafizahullah rahimahullahu taala berdiam padanya, tertegun padanya sambil menangis karena di dalamnya terdapat ancaman-ancaman. Wa kadza ma a'addahu Allah minan na'im. Dan demikian pula ayat-ayat yang menyebutkan tentang nikmat-nikmat surga. Wa kam hadithun athara asjani syekh fabaka muta'assiran mimma warada fihi ka qissat al-ifki mathalan wa kadza taubatu Ka'b bin Malik wa ghairiha min al-ahadith. Dan berapa hadis yang membuat syekh menangis, yang terpengaruh syekh dengan hadis tersebut, seperti kisah tentang dituduhnya Aisyah radhiyallahu anha oleh orang-orang munafik berzina, dan kisah taubatnya Ka'ab bin Malik yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kisah-kisah yang lain. Kemudian murid ini bercerita, wa adhkuru marratan annahu quri'a 'ala asy-syekh hadithu inna akhna'a ism 'inda Allah rajulun tasamma malikal muluk la malika illa Allah. Kata murid ini, aku mengingat suatu ketika dibacakan kepada Syekh hadis bahwasannya nama yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala seseorang yang bernama dengan Malikul Mulk. La malika illa Allah. Tidak ada yang berkuasa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Qala Sufyan mithlu syahani syah. Sufyan rahimahullah ta'ala mengatakan juga seperti syahani syah, yaitu seperti rajanya diraja. Fakana al-qari'u wa huwa ahadu talamidhihi qara'a shahin syah. Qala asy-syekh musahhihan lahu syahani syah. Hakadha qara'tuha ala samahati syekhina al-'allamah Muhammad ibn Ibrahim Ali Syekh rahimahullah. Fama kana min asy-syekh illa an dama'at 'aynah wa ghalaba 'alayhi al-buka' li'annahu tadhakkara shaykhahu samahatul 'allamah Muhammad ibn Ibrahim Ali Syekh. Fakana hadha mawqifan la ansahu wa dam'atan ala wajnati syekhina la ansaha abadan. Dan ada seorang murid yang membaca Syahin Syah. Kata Imam Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala, yang benar tidak seperti itu. Yang benar adalah Syahani Syah. Demikianlah aku mendapatkan dari guruku Syekh Muhammad ibn Ibrahim. Kemudian ketika beliau mengingat jasa-jasa Syekh beliau Muhammad ibn Ibrahim, maka Syekh pun menangis mengingat kebaikan-kebaikan guru beliau. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang menjadikan Syekh Imam Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala menangis adalah karena mengingat guru-guru beliau, kebaikan-kebaikan yang didapatkan dari guru-guru beliau berupa ilmu-ilmu yang baik, ilmu-ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, cerita yang lain yang diceritakan tentang Fadilatul Syekh Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yaitu bercerita Syekh Abdurrahman bin Daud, termasuk murid terbaik dari Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, bahwa saya bacakan ceritanya. Hasala lahu hadithun tufi ala ithrihi wa huwa fi tariqihi li madinati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hazina al-jami' lin-naba wa sallamna لقضاء الله وقدره ووضعت الجنازة بعد صلاة المغرب ليتقدم شيخنا رحمه الله ويصلي عليه ثم تحمل الجنازة إلى المقبرة. Bahwa pernah kejadian Syekh Abdurrahman bin Daud rahimahullahu ta'ala, termasuk murid terbaik dari Imam Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau mendapatkan kabar tentang wafatnya seseorang ketika Syekh Abdurrahman bin Daud meninggal, maka seluruh pada waktu itu menangis, kemudian menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Imam Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala pun menyolati jenazah tersebut. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, setelah sholat jenazah, maka dibawalah ke kuburan untuk dikubur. Wa fuj'ata ba'da as-salah iftaqadna Syekh rahimahullah faqala al-ba'du la'allahu tabi'a al-janazah. Dan ketika setelah selesai sholat, kami kehilangan Syekh Muhammad ibn Utsaimin rahimahullah. Ada yang mengatakan Syekh mengikuti jenazah, ada yang mengatakan Syekh berpuasa kemudian ingin berbuka dan semisalnya. Ternyata Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh, apa yang terjadi? Beliau ternyata setelah sholat maghrib beliau pergi ke masjid, ke kuburan yang ada pergi ke dalam tempat masjid. Fajalasu haula kursi Syekh fi intidhari su'udihi lid-dars al-yawm. Maka suatu ketika Syekh rahimahullahu taala ditunggu oleh murid-muridnya.
Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Syekh dalam keadaan beliau setelah ditunggu lama, beliau keluar dalam keadaan menangis begitu lamanya, mengingat kebaikan muridnya yang meninggal tersebut. Contoh Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Yang ketiga yaitu Imam Al-Albani rahimahullahu taala, ketika bahwa seorang perempuan bermimpi, di dalam mimpi tersebut dia bertanya tentang jalan yang dijalani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mana jalannya? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh perempuan tersebut di dalam mimpinya beliau ditunjuki jalan yang menuju Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan ketika mendapatkan telepon tersebut dari perempuan tersebut, Syekh menangis mengingat bahwasanya jalan yang ditujuki adalah sama dengan jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bertanya, kenapa kita jarang menangis? Salah satu sebabnya adalah hati yang keras. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Bada'i'ul Fawaid. Wa mata ahqatatil 'ainu minal buka min khasyatillah fa'lam anna qahtaha min qaswatil qulub. Dan kapan mata dia paceklik dari menangis, jarang menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah bahwasanya sebabnya mata jarang menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala adalah karena hati yang keras. Hati yang keras yang menyebabkan seseorang jarang menangis karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan para ulama rahimahullahu ta'ala menyebutkan beberapa sebab yang menyebabkan seseorang akhirnya mendapatkan hati yang keras. Di antaranya adalah banyak tertawa. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kathratud dhahiki tumitul qalba." Banyak tertawa akan mematikan hati. Suatu ketika Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala marra bi syabin wa huwa mustaghrifun fi dhahkihi. Suatu ketika Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala beliau melewati seorang pemuda yang tertawa terbahak-bahak. Wa huwa jalisun ma'a qaumin fi majlis. Dan pada waktu itu pemuda tersebut sedang duduk bersama orang-orang di sebuah majlis. Faqala lahu Al-Hasan, "Ya fata, hal mararta bis-sirat?" Wahai pemuda, apakah engkau pernah melewati sirat? Jembatan di hari kiamat. Kemudian pemuda tersebut menjawab, "La, tidak." Kemudian Hasan Al-Basri mengatakan, "Fahal tadri ila jannati tasiru am ila nar?" Kalau begitu, apakah kamu tahu nasibmu? Apakah ke dalam surga ataupun ke dalam neraka? Kemudian pemuda tersebut menjawab, "La, tidak, aku tidak tahu apakah nasib ke surga atau neraka." Kemudian Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala mengatakan, "Fama hadha dah?" Kalau begitu, kenapa dengan tertawa terbahak-bahak seperti ini? Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, apa yang terjadi kepada pemuda tersebut? Fama ru'iyal fata ba'daha dhahikan. Maka tidak pernah pemuda tersebut terlihat setelah itu menangis. Dan Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala sering mengatakan, "Yahiqqu liman ya'lam anna al-mauta muriduhu wa anna as-sa'ata maw'iduhu wal qiyama baina yaday Allah ta'ala mashhaduhu yahiqqu lahu an yatula huznuhu."
Kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, wajib bagi siapa yang mengetahui bahwasanya kematian akan mendatanginya, hari kiamat adalah merupakan janji yang akan terjadi padanya, dan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah merupakan kesaksian yang akan dia lakukan, maka wajib baginya untuk senantiasa terus menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab yang kedua yang menyebabkan hati keras adalah banyaknya makan. Bishr Al-Harith rahimahullah ta'ala mengatakan, khaslatani tuqsiyanil qalba, dua sifat yang banyak yang membuat hati menjadi keras. Kathratul kalam wa kathratul akl, banyak berbicara dan banyak makan. Sebab yang ketiga yang menyebabkan banyaknya seseorang atau kerasnya hati seseorang adalah banyaknya dosa yang dilakukannya. Coba perhatikan beberapa hadis, di antaranya hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi, dan dihasankan oleh Imam Albani rahimahullahu ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innal mu'mina idza aznaba kanat nuqtatan sauda fi qalbihi. Seorang yang beriman jika dia melakukan dosa, maka ditorehkan satu titik hitam di dalam hatinya. Fa in taba wa naza'a wastaghfara saqula qalbuhu. Kalau seandainya dia bertobat dan dia melepaskan dosa tersebut dan beristighfar kepada Allah, maka hatinya akan menjadi bening, kembali seperti semula. Wa in zada zadat hatta ya'lu qalbu. Kalau seandainya dia malah menambah dosa, maka noktah-noktah hitam tersebut akan bertambah pula sampai menutupi hatinya. Fadzalika ar-ran alladhi dzakara Allah fi kitabih kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Maka itulah penutup yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal tersebut di dalam Al-Qur'an. Kalla, tidak sama sekali. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Akan tetapi telah menutupi hati-hati mereka atas apa yang telah mereka perbuat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama salaf mengatakan al-badanu idza urri raqqa wa kadzalikal qalbu idza qallat khatayahu as'ad dam'atahu. Artinya, badan jika dia dalam keadaan telanjang maka dia akan menipis. Akan tetapi dan demikian pula hati, jika sedikit dosa-dosanya maka akan cepat dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah kajian tentang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semenjak ini kita lebih menangis karena Allah Subhanahu wa taala, bukan menangis karena kehilangan pekerjaan, kehilangan dunia, bukan menangis karena cita-cita dan asa kita belum tercapai, bukan itu saja. Bukan menangis hanya karena kehilangan orang-orang yang kita cintai ketika mendapatkan musibah, bukan itu saja. Tapi menangis yang dengan menangis tersebut dua mata ini tidak akan tersentuh api neraka, adalah menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakumullahu khairan. Kami ucapkan kepada Ustaz Ahmad Zain bin Hafizahullah Ta'ala dalam bahasa materi di kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Dari Khotel Islam, kami berikan Anda kesempatan untuk bertanya di kesempatan ini untuk melakukan sesi interaksi, yaitu ke nomor 0218236543 atau SMS ke nomor 081317776543. Pertanyaan pertama yang kita bacakan melalui pesan singkat yang telah masuk. Baik, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyebutkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menjaganya? Demikian Ustaz. Ya. Bagaimana cara menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka
cara menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memperhatikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama sifat-sifat Allah yang membuat kita akhirnya merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma saya ingatkan kepada para pemirsa Roja TV dan para pendengar sekalian dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini bahwa rasa takut harus dibarengi dengan rasa harap. Karena ketika rasa takut saja ada di dalam diri, maka yang ada nanti adalah berputus asa. Makanya para ulama mengatakan arkanul ibadah, rukun menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala itu ada 3. Yang pertama yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala, mahabbah. Dan dia bagaikan kepala pada sebuah burung. Yang kedua dan ketiga bagaikan sayap kanan dan sayap kirinya adalah rasa khauf dan rasa roja. Rasa takut dan rasa harap. Bagus kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi harus dibarengi dengan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala agar rasa takut tersebut menjadi balance dan tidak menjadikan kita akhirnya berputus asa atas takdir Allah, atas apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk kita. Karena berputus asa tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang yang kafir, dan berputus asa adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan akhlak muslim. Putus asa ini biasanya ditimbulkan karena hanya mempunyai rasa takut, tidak mempunyai rasa harap. Maka cara menimbulkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, perhatikan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, terutama yang menunjukkan kepada keagungan, kemuliaan, yang menunjukkan kepada keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua yang menyebabkan seseorang bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah membaca Al-Qur'an dan mentadabburi ayat-ayat yang kita baca tersebut, terutama ayat-ayat yang berkaitan dengan wa'id, dengan ancaman nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana siksa neraka, bagaimana beratnya siksa yang didapatkan oleh orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Ini yang membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, bahwa rasa takut harus dibarengi dengan rasa harap sehingga kita tidak berputus asa. Begitu pula rasa harap harus dibarengi dengan rasa takut sehingga kita tidak meremehkan dosa dan tidak meremehkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Baik, terima kasih atas jawaban dan juga chatnya. Untuk selanjutnya kita berikan kesempatan bagi pendengar maupun pemirsa melalui line telepon yang ingin bertanya 0218236543. Kita berikan kesempatan yang pertama. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana? Ya, nama saya Rudi dari Hambat sebenarnya. Ya, silakan Bapak Rudi, pertanyaannya langsung. Ya, saya tanyakan Pak Ustaz. Ini Pak Ustaz. Saya setiap kali menghadapi sholat berulang Ustaz. Malah teringat kepada dosa yang pernah saya lakukan. Malah pernah difitnah oleh orang. Malah teringat kepada dosa yang pernah saya lakukan. Malah Baik, terima kasih Bapak Rudi. Ya. Terdengar, Ustaz? Ya, terdengar. Ya. Silakan. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, terutama Bapak Rudi, maka Pak saya katakan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan merasa berdosa atas dosa-dosa yang pernah lakukan itu adalah barang yang hilang dari diri saya. Mungkin dari para pemirsa dan juga para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslim. Bersyukur Pak, merasa berdosa kepada Allah. Di saat hati ini sebagian besar manusia merasa aman dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan merasa pede amalannya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahi Pak, demi Allah, perasaan merasa berdosa itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala terbesar. Karena kenapa? Karena ketika seseorang merasa berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah awal mula dia langkah untuk bisa bertobat kepada Allah. Tidak akan pernah bisa bertobat seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala
kecuali ketika dia merasakan bahwasanya dirinya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang senantiasa bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satu sebabnya adalah mereka mengingat dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengingat kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Coba perhatikan dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 135, "Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah." Dan orang-orang yang apabila berbuat perbuatan fahisyah, perbuatan zina ataupun yang semisal dengannya, atau menzalimi dirinya sendiri, maka dia akhirnya mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat dosa-dosanya. Baru setelah mengingat itu fastaghfaru li dzunubihim, baru dia bisa beristighfar atas dosa-dosa. Maka saya katakan kepada, kalau tidak salah nama beliau Bapak Rudi, bersyukur Pak punya hal itu. Itu adalah barang yang hilang dari kami sekarang. Merasa aman. Apalagi kalau seandainya sudah jenggotan, sudah celana di atas 2 mata kaki, perempuan jilbabnya sudah besar, ya, seakan-akan yang melakukan dosa sedikit-sedikit tidak mengapa, yang penting tauhid, yang penting sunnah. Tidak. Malah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab, orang kedua yang paling mulia di dalam agama Islam. Beliau takut. Beliau termasuk orang-orang yang munafik dihitung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu saudara-saudari, perasaan itu, terutama Bapak yang bertanya, perasaan itu nikmat terbesar. Karena dengan perasaan tersebutlah seseorang akan bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah mempunyai perasaan tersebut dan berdoalah kepada Allah agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat untuk Bapak Rudi. Untuk selanjutnya telepon yang kedua di kesempatan ini kami persilakan. Ya, halo. Silakan 0218236543. Telepon yang kedua, silakan. Halo. Baik. Terputus, kami bacakan melalui pesan singkat. Ustaz, saya seorang adik pernah mengarahkan seorang kakak untuk kembali atau menunjukkan kepada sunnah. Tapi kakak sepertinya belum menerima begitu saja. Lalu tiba-tiba dada saya sesak dan menangis. Apakah ini termasuk menangis karena Allah? Demikian. Iya. Mudah-mudahan itu adalah menangis karena Allah Subhanahu wa taala, karena menangis untuk berdakwah kepada saudaranya yang dia ingin saudaranya juga merasakan lezatnya sunnah, lezatnya beribadah sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, lezatnya mengenal sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan itu adalah sunnah, itu adalah menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, untuk pertanyaan kedua datang dari pesan singkat pula yang berhubungan dengan materi kita. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa tangisan kita itu karena Allah? Demikian. Ya, dilihat sebabnya. Apa yang menyebabkan kita menangis? Ada orang seperti yang saya singgung tadi. Ada orang menangis karena kehilangan perkara dunia, karena kehilangan jabatan, karena kehilangan harta. Ada orang menangis karena kehilangan rencananya belum tercapai dari perkara-perkara dunia. Itu bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menangis karena mempertahankan agama Allah. Orang menangis karena mempertahankan kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang menangis karena mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi lihat apa sebab yang menyebabkan dia menangis. Apakah menyebabkan dia menangis karena dia ingat kehidupan akhirat, ingat keagungan Allah, ingat bagaimana sulitnya kehidupan akhirat, maka itu adalah menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, terima kasih atas jawabannya. Jazakumullahu khairan. Kembali kami berikan kesempatan untuk penelpon di kesempatan ini 021-823-6543. Kita coba angkat. Halo. Baik. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Ustaz, ini dari Ibu Intan di Lumajang. Silakan, Ibu Intan. silakan Bu. Iya, saya mau bertanya sama Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Intan dari Lumajang. Dan ini untuk di sikap
itu. Terus apa hukumnya makan makanan yang kenduri tapi bukan berasal dari agama Islam, seperti kenduri untuk anak bayi, untuk mati gitu, apa hukumnya? Terima kasih Ustaz. Iya. Terima kasih Ibu Intan dari Lumajang. Kalau seandainya itu berbentuk sembelihan dan sembelihannya dari kaum musyrik, maka tidak boleh kita untuk memakannya. Karena sembelihan yang dihalalkan untuk kita hanya berasal dari kaum Yahudi dan Nasrani, yaitu ahlul kitab. Allah berfirman di dalam surah Maidah ayat 5, wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Dan makanan dari ahlul kitab itu halal bagi kalian. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsiri ayat ini, makanan maksudnya di sini adalah sembelihan. Jadi sembelihan ahlul kitab saja yang halal bagi kita. Adapun selain makanan-makanan, selain sembelihan maksud saya, maka setiap hadiah yang diberikan oleh siapapun, itu baik orang kafir ataupun orang musyrik ataupun tetangga-tetangga yang beragama lain dengan kita, selama itu halal maka asal hukumnya adalah halal. Dan selama tidak ada indikasi ataupun ada ciri-ciri bahwasanya ini adalah sesuatu dari yang haram, seperti misalkan babi atau digoreng dengan minyak babi atau yang semisalnya, maka asal hukumnya adalah halal. Rasulullah SAW ketika ditanya oleh para sahabat tentang makanan yang diberikan oleh ahlul kitab, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, sammuhu fakulu, ucapkan bismillah dan makanlah kalian. Demikian. Wallahu a'lam. Nah. Baik, jazakumullahu khairan atas jawabannya, semoga bermanfaat untuk Ibu Intan. Untuk selanjutnya masih di layanan telepon 0218236543. Selanjutnya, ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini? Dengan? Saya dengan Bunda Iqmal dari Banda Aceh. Silakan Bunda. Silakan Bunda Iqmal dari Banda Aceh. Begini Ustaz, alhamdulillah selama saya dan suami sudah mengenal sunnah, kami sudah mengerti apa dan untuk apa kami makan dan kemenangan kami. Jadi saya dan suami sering menangis kalau kami mengingat akan sakaratul maut dan azab kubur, Ustaz. Apakah kami nanti akan selamat dalam menjalankan itu, Ustaz? Dan saya juga merasa saya tidak ingin menjadi seorang yang munafik dalam menjalankan syariat agama saya, Ustaz. Berikan saya nasihat, Ustaz, agar saya bisa istiqomah dalam sunnah ini, Ustaz. Ya. Baik. Iya, Bu. Baik. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Dan terakhir, Ustaz, kapan kiranya antum sekalian membuat kajian ke kota Banda Aceh, Ustaz? Syukran. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda di Aceh. Silakan. Iya, Bunda, terima kasih atas pertanyaannya. Dan saya katakan mudah-mudahan tangisan yang barusan Bunda lakukan masuk ke dalam hadis Rasulullah SAW. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, ainani la tamassuhumun nar, ainun bakat min khasyatillah. Dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Salah satunya adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah. Takut akan sakaratul maut. Takut akan husnul khatimah atau su'ul khatimah ketika meninggalnya. Takut akan sakaratul maut yang dikatakan oleh Amr bin As radhiyallahu anhu ketika anaknya bertanya tentang sakitnya sakaratul maut. Amr bin As radhiyallahu anhu mengatakan, ka'anna jambi fi takh.
Seakan-akan badanku disempitkan. Wa ka'anni atanaffasu min sabbi ibrah. Seakan-akan aku bernafas dari lubang jarum. Para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, hirup nafas Anda dalam-dalam sekarang sebelum Anda bernafas seperti bernafas dalam lubang jarum. Wa ka'anna musla syaukin yamurru min qadamayya ila hawati. Dan seakan-akan ranting-ranting berduri jalan dari kedua telapak kakiku sampai kepada ubun-ubunku. Wallahi, ibu dan seluruh para pendengar sekalian, para pemirsa sekalian, kaum muslim sekalian, hanya amal yang menentukan pada saat itu, bukan harta. Hanya amal yang menentukan pada saat itu, bukan rupa dan kecantikan. Hanya amal yang menentukan pada saat itu, bukan kedudukan dan ketenaran. Wallahi. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan mata ibu yang menangis tadi adalah benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala, karena mengingat sulitnya dicabut nyawa, sulitnya sakaratul maut. Tidak tahu apakah saya husnul khatimah atau su'ul khatimah. Dan saya katakan kepada ibu-ibu yang bertanya tadi, kiat agar istiqamah yang paling utama adalah berdoa kepada Allah, minta ditetapkan hati. Lihat doa-doa Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ketika tadi ibu menyatakan, alhamdulillah saya dan suami sudah mengenal tentang hakikat hidup, tujuan hidup. Alhamdulillah kami mengenal sunnah. Wallahi itu, Bu, nikmat terbesar, lebih besar dibandingkan harta seberapapun. Tapi ingat ibu, ingat para pemirsa sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mudah memberikan hidayah kepada kita, Allah juga begitu mudah nantinya mencabut hidayah dari kita kalau kita tidak menjaganya. Kalau kita tidak menjaganya, maka berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Allahumma hdini wa saddidni, ya Allah, berikan aku petunjuk dan benarkan aku dalam kelakuanku. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepada Engkau petunjuk, ketakwaan, kesucian dan kekayaan. Terus berdoa kepada Allah agar meminta ketetapan hati. Wallahi ibu dan seluruh para pendengar sekalian, para pemirsa Roja TV dan seluruh kaum muslim yang mengikuti kajian ini, saya katakan di dalam majlis ini tidak ada nikmat Allah yang paling besar dibandingkan ketika seorang dicabut nyawanya, ketika malaikat maut mengatakan ukhruji, keluar rohmu. Dalam keadaan seperti itu dia mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan itu. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia. Semoga kita diwafatkan dalam iman. Semoga kita masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya la ilaha illallah, masuk ke dalam surga. Tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan husnul khatimah. Tidak ada nikmat yang lebih besar dibandingkan husnul khatimah. Carilah nikmat tersebut, berharaplah kepada Allah. Bapak, ibu, saudara-saudari, kiat yang kedua agar senantiasa istiqamah, cari kawan-kawan yang memang benar-benar saleh, yang senantiasa mengajak kita untuk taat kepada Allah sesuai dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Baik, terima kasih atas jawabannya, Barakallahu fikum. Semoga bermanfaat untuk kita semua atas jawabannya. Untuk selanjutnya pertanyaan melalui pesan singkat
Ibu Siti di Karawang. Ustaz, apakah dapat mengurangi makna atau batalkan sholat jika kita ketika sholat menangis terseduh-seduh? Demikian. Iya. Maka jawabannya Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak, dan itu adalah merupakan salah satu tanda seseorang mentadabburi apa yang dia baca ketika sholat. Maka asalkan tangisannya bukan tangisan yang dibuat-buat, asalkan tangisannya adalah tangisan karena mentadabburi firman-firman Allah, maka semoga itu bukan merubah kekhusyuan dia ketika sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah, untuk selanjutnya kita beralih ke line telepon 0218236543. Kita berikan dan kita coba angkat kembali. Ya, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa, di mana? Pak Yunus di Depok. Bapak Yunus, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kadang-kadang kalau kita sehat sama anak, sama keluarga, sama orang lain, gue melihat orang juga beribadah, mengenal sunnah yang tadinya mengenal kekatanan yang sebenarnya dia mau. Itu apakah itu memang juga termasuk tangisan dari Allah gitu? Kalau orang berbuat baik itu harus selalu menangis, walaupun mereka ikhlas. Itu kira gitu. Mohon close ini-nya jawabannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Bapak Ibu saudara-saudari, senang melihat sebuah ketaatan dikerjakan, kemudian merasa lezat dengan tangisan ketika seorang benar-benar beribadah kepada Allah, atau ketika kita melihat orang lain beribadah kepada Allah kemudian kita menangis. Maka itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang namanya hati kita sedang lembut. Hati kita sedang benar-benar khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah Bapak bisa menangis karena Allah Subhanahu wa taala di saat hati-hati ini keras, di saat sulit untuk menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Bersyukurlah ketika kita melihat orang-orang mengerjakan ketaatan kemudian kita senang, kemudian kita saking senangnya Allah memudahkan orang tersebut mengerjakan ketaatan, akhirnya kita menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan itu termasuk dari menangis ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik, di belakang Bapak Yunus, kita berikan kesempatan kembali untuk line telepon. Ya, halo. Baik, halo. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa? Di mana? Pak Rashid di Jakarta Pusat. Baik, silakan pertanyaan. silakan Pak Rashid. Begini Pak Ustaz, saya sepertinya susah menangis. Apakah ini karena hati saya keras, karena dosa-dosa yang lalu, atau bagaimana Pak Ustaz? Saya kebetulan seorang pensiunan PNS. Nah, ketika mengenal sunnah ini kurang lebih 2 tahun Pak Ustaz. Tapi saya kok sepertinya tidak bisa menangis itu ketika, apakah itu ketika sholat malam atau bagaimana, mohon nasihatnya Pak Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, mudah-mudahan saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya mulia. Semoga kita diberikan mata-mata yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala, hati-hati yang lembut. Maka saya hanya bisa mengatakan kepada Bapak, teruslah ingat dosa-dosa kita yang telah lalu, yang akhirnya kita merasa hina di hadapan Allah, dan teruslah merasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya kita tidak berharap kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu semoga Bapak nantinya bisa menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Berpikiran yang baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka yang baiklah kepada Allah.
Dan kalau seandainya pernah dosa-dosa kita lakukan di saat-saat yang dulu, maka hendaknya kita beristighfar kepada Allah, mengakui seluruh kesalahan. Kalau seandainya pas waktu kita bekerja, pas waktu kita melakukan pekerjaan ketika menjadi pegawai negeri pada waktu itu, kita mungkin melakukan kecurangan, kita melakukan maksiat, kita melakukan dusta dan semisalnya, maka bertobatlah kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak diberikan hati yang lembut dan akhirnya Bapak bisa menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kajian ini saya simpulkan bahwasanya menangis karena Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah ibadah yang agung. Ibadah yang senantiasa dilakukan oleh para nabi, Nabi Muhammad, para sahabat, para salafus saleh, dan ulama-ulama sampai zaman sekarang ini. Maka berlomba-lombalah untuk menangis karena Allah, agar mata ini tidak tersentuh oleh api neraka yang sangat panas, agar diri kita benar-benar diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi. Saya cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.